Shalom, selamat sore rekan-rekan remaja pemuda Majelis Jemaat GKI Nazaret. Senang kembali kita pada sore hari ini bisa berkumpul bersama-sama. Meskipun melewati video ini, kita masih bisa bersuka cita untuk mengikuti ibadah. Sekarang, kami ajak rekan-rekan semua, kita persiapkan hati dan pikiran kita semua untuk masuk dalam ibadah. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan pujian berikut ini. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik.
Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tuhan penuhi kebutuhanku menurut kekayaan-Nya. Tuhan cukupi keperluanku menurut kemuliaan-Nya. Tuhan penuhi kebutuhanku menurut kekayaan-Nya. Terima kasih Tuhan. Tuhan cukupi keperluanku menurut kemuliaan-Nya. Anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah kita dengan menerima potum dan salam. Pertolongan kita datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Tak ada yang ku dambakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu. Pribadimu yang ku rindu, ajarku mengenalmu.
muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Oh Bapa kami di dalam Yesus Kristus, berkati kami untuk mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk memahaminya. Dengan firman-Mu, kami dapat menerapkan untuk kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari Amsal pasal 9 ayat yang ke-10 yang mengatakan demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Salam anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu bahwa di zaman sekarang adalah zaman teknologi yang sangat menentukan, mengarahkan, bahkan membuat kehidupan orang-orang berusaha untuk bersaing supaya teknologi ini dapat dikuasai. Kita tahu bahwa anak-anak muda sangat dekat misalnya dengan YouTube, dengan Instagram, dan semuanya itu adalah salah satu bagian dari kehidupan kita zaman sekarang yang memang membawa dan membutuhkan kita untuk berhikmat menghadapi setiap segala keadaan ini. Banyak hal yang terjadi melalui YouTube, melalui Instagram, melalui Twitter. Banyak hal-hal yang diberitakan secara palsu atau hoax, dan banyak juga orang-orang yang terpengaruh karena kurangnya pengertian, pemahaman, bahkan pengetahuan mereka yang luas tentang berita-berita yang disebarkan. Nah, anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal ini kita membutuhkan hikmat. Karena dengan hikmat kita betul-betul bisa memfilter mana yang baik, mana yang tidak baik untuk hidup kita. Nah, firman Tuhan hari ini sangat luar biasa. Siapa yang tidak ingin berhikmat? Semua orang ingin berhikmat. Dan bagaimana untuk bisa memperoleh hikmat itu sendiri? Dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Hikmat adalah pengetahuan yang bersumber dari Tuhan. Ia memberikannya kepada mereka yang menghormati dan mentaati Tuhan. Dan sikap takut akan Tuhan merupakan sikap dari ekspresi kekaguman yang penuh hormat pada kuasa, keagungan, dan kekudusan Tuhan. Orang yang berhikmat adalah orang yang tahu dan mengerti tentang apa yang benar, tentang apa yang baik, bagaimana ketulusan, bagaimana kejujuran, tidak suka kepada kepalsuan, sungguh-sungguh melakukan keadilan. Dan orang-orang yang berhikmat adalah orang-orang yang dekat dengan kebenaran, dengan keadilan, kejujuran, ketulusan, bahkan hidupnya benar. Jika demikian, dari kita ini siapa yang bisa melakukan itu semua? Kalau kita bertanya, sebagai manusia kita sangat terbatas. Kita tidak sempurna. Bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat yang sedemikian luar biasa yang dikaruniakan Tuhan? Satu-satunya yang mau disampaikan dalam firman ini adalah takut akan Tuhan, mengenal Dia sebagai yang Maha Kudus. Berarti tujuan dari Amsal ini untuk mengajarkan kita di tengah tantangan zaman semakin minusnya tentang hikmat dari Tuhan, karena manusia lebih banyak memakai hikmatnya sendiri
pengetahuan, kepintarannya, kepandaiannya, ilmu, bahkan teknologi yang didapat, yang kita secara jujur mengakuinya bahwa itu juga akan membawa kebaikan. Tetapi jika orang yang tidak berhikmat memakai teknologi hanya untuk menyebarkan hoax, kepalsuan, bahkan bisa membawa bencana-bencana bagi kehidupan manusia. Anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membekali diri kita dengan hikmat. Mari kita mencarinya kepada Tuhan dengan takut akan Dia, mengenal Dia dalam kekudusannya, dan kita benar-benar mencari Dia dalam seluruh kehidupan kita. Meskipun orang yang berhikmat semakin menjadi minoritas, karena mereka adalah orang-orang yang membenci kejahatan, orang-orang yang berusaha hidup dalam kebenaran, dan semua hal-hal demikian memang hal-hal yang selalu diremehkan, bahkan dianggap bodoh oleh dunia ini. Anak-anak muda, mari kita bersama-sama mengejar hikmat. Kita mencarinya karena Dia dekat dengan hidup kita, yaitu takut akan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini melekat dan menuntun kita untuk tetap hidup di dalam Dia. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa dalam doa syafaat kita. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh luar biasa untuk mendidik dan mengajar kami anak-anak muda-Mu. Dari firman-Mu ini Tuhan, Engkau materaikan di dalam loh hati kami dan berbuah dalam seluruh tindakan kami, bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan itu yang kami lakukan dalam seluruh kehidupan kami sebagai orang-orang muda-Mu. Kami menaikkan doa syafaat kami secara khusus untuk anak-anak muda. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan jasmani rohani, memberkati pekerjaan, memberkati seluruh pendidikan yang sedang mereka jalani sekarang ini, meskipun di tengah pandemi ini. Tuhan menguatkan mereka dengan seluruh aktivitas hidup mereka, sehingga mereka tetap berguna, bermanfaat. Terlebih Tuhan, mereka tidak akan pernah mundur di tengah segala tantangan zaman ini. Berkati orang-orang muda-Mu Tuhan di dalam seluruh perjuangan, cita-cita dan pengharapan hidup mereka. Kami sungguh percaya kasih karunia, damai sejahtera melimpah atas kehidupan mereka sebagai orang-orang muda-Mu. Berkati Tuhan anak-anak muda-Mu dalam seluruh kehidupan mereka bersama orang tua. Mereka menghormati orang tua mereka dan mendengar nasihat, terlebih mengasihi orang tua mereka, karena kasih dari orang tua merupakan kasih sayang yang tiada bertara untuk membentuk kehidupan dan masa depan mereka. Kiranya mereka pun sangat mengasihi dan menyayangi kehidupan keluarga orang tua mereka dengan penuh cinta kasih. Berkati juga orang tua mereka Tuhan, baik dalam pekerjaan, usaha, demikian juga perlindungan-Mu. Seluruh kehidupan anak-anak muda-Mu diberkati dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa dan seru kami di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa, dan kami aminkan dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Sekalipun kami di dalam lembah yang gelap, kami tahu kami tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Dan dari hati kami katakan kepadamu Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku.
Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan, Amin. buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami Bersyukur Bapa, bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Kita menerima berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.